Iya, jadi ini secara keluarga. Karena Pak Puan mau makan coto. Jadi siap. Hah? Iya tentulah, makan dia. Enak nggak Mbak cotonya Mbak? Apa aja Pak tadi? Ngomongin apa aja Pak tadi? Iya, beliau kan ketua DPR. Jadi saya mesti bicara juga sedikit tidak kepada ketua DPR dan ketua rakyat. Kita bicara tentang keadaan apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita hadapi sekarang. Tapi ini juga hal-hal dulu kita jalankan. Bicara kebangsaan. Terkait dengan Pilpres, Pak? Terkait dengan Pilpres, apakah dibicarakan? Pilpres, ya tentu lah masa tidak di sini. Ya, saya kan bilang semuanya optimis, semua ada kesempatan. PDP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabowo sama Anies punya kesempatan. Tergantung kalian yang ini, gimana atau gimana. Dan media sangat penting, bantu. Apalagi ini perempuan kan, mesti ada lebih perhatiannya. Pemilu itu ya, bicara sedikit analisa. Jika apa mungkin membahas juga peluang pemilu satu putaran bukan dua putaran, tiga putaran seperti apa Pak? Kalau putaran karena 3 agak sulit juga ya kalau karena harus mendapat minimal 85 juta. Ya. Ada nggak kalau yang bisa dapat 85 juta suara sekali? Karena pemilih kira-kira 165.000, jadi dia harus punya jadi kelihatannya walaupun kata pada kemungkinan ya, tapi tetap kemungkinannya besar. Jarang. Koalisi Pak JK Kawan saya, buat saya kan saya sudah terlalu tua. Pak JK dilibatkan dalam TPS salah satu koalisi apa atau seperti apa Pak? Saran-saran politik dari Pak JK? Oh, terima kasih. Nggak bisa sedikit Pak? Hah? Nggak bisa dikasih tahu sedikit? Memang ada harapan. Ibu Puan juga ada harapan. Pak JK akan terus membahas mengenai putusan dari MK terkait gugatan timur usai cawapres dan dalam waktu dekat akan diketok Pak. Karena informasinya kalau itu diputuskan akan jadi kegoncangan politik gitu kalau Ya, memang saja keputusan akan datang itu kita bisa bahas. Kita anggota MK akan bahas. Kita tunggu aja. Tapi kalau banyak pendapat bahwa itu kan diputuskan oleh MK. MK itu akan merubah kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apanya pertentangan 40 itu? Kan itu saja. Apanya pertentangan? Pak JK, Mbak Puan, kemarin Mbak Puan juga sempat bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, terus kemudian sekarang bertemu dengan Pak JK. Ini kan dua-duanya sebagai politikus senior Partai Golkar. Apa ada kemungkinan Golkar bakal bergabung dengan PDIP? Karena infonya kemarin bakal ada partai koalisi yang berpisah dan kemudian masih dinamis begitu. Ada kemungkinan Golkar bakal bergabung dengan PDIP mendukung Pak Ganjar. Banyak Erlangga lah. Saya tidak tahu itu. Kalau dulu saya ketua Golkar saya akan jawab. Barangkali ada saran, Pak. Pak JK, apakah Pak JK memberikan restu jika Golkar bergabung dengan PDIP Pak? Marilah kita semua mempunyai tujuan yang sama untuk menjadi. Kita melihat keadaan kita tidak terlalu bagus lah ya. Jadi kalau kita perkeruh keadaan, makin tidak bagus negeri ini, negeri kita semua. Jadi kita harus bersatu, walaupun kita berbeda pilihan, tapi tetap bersatu dalam tujuan dan cara. Jangan memperkeruh itu. Oke. Terima kasih Pak. Alhamdulillah bahwa pada siang ini saya dijamu makanan yang sangat sedap oleh Ibu Ida. Makanannya coto Makassar dan dendeng balado batokok.
Dan jangan lupa ada tempe juga. Jadi makanannya dari Makassar ke Padang, ke Sumatera Barat, kemudian ke Jawa. Dan pertemuan yang sangat kekeluargaan ini tentu saja merupakan suatu kebahagiaan buat saya. Sudah lama tidak berjumpa silaturahmi dengan Pak JK dan Ibu, karena beliau ini adalah seperti orang tua saya, senior saya. Kami 5 tahun bersama-sama sewaktu Pak JK menjadi Wapres, saya Menko. Sering sekali kami berdiskusi dan berbicara tentang hal-hal bukan hanya sesuai dengan pekerjaan, namun juga berbicara tentang isu bangsa dan negara. Jadi pada kesempatan ini saya datang ke sini tentu saja meminta pandangan dan pendapat dari Pak JK terkait situasi terkini. Bukan hanya ekonomi, beliau sangat banyak sekali memberikan masukan bagaimana situasi ekonomi hari ini dan ke depan. Kemudian kalau digabungkan dengan situasi politik, nantinya itu akan bisa menjadi satu hal yang harus diperhatikan dengan baik. Karena ekonomi hari ini dengan situasi politik tahun depan di mana kita akan masuk dalam pemilu yang akan datang, harus sangat diperhatikan. Tadi seperti Pak JK sampaikan bahwa boleh saja kita berbeda pandangan atau beda pilihan, namun yang terpenting yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana Indonesia ini tetap bersatu dan pembangunan yang ada itu tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jangan sampai hal-hal yang sudah baik sekarang terjadi, namun karena ada pemilu atau pesta demokrasi 5 tahunan kemudian menjadi tidak baik bagi bangsa dan negara. Tentu saja masukan-masukan ini diselingi dengan guyonan-guyonan dan makanan yang enak membuat suasana itu sangat hangat sekali dan tidak terasa. Tadi saya sudah cukup lama, hampir 2 jam lebih berbincang, dan saya harapkan bahwa apa yang menjadi pembicaraan ini bisa membuka semua hati dan mata semua yang ikut melihat pertemuan ini, bahwa boleh saja kita punya berbeda pandangan, namun sebagai keluarga saya menganggap beliau berdua ini senior dan keluarga saya. Tetap saja kita harus tetap saling bersilaturahmi dan saling menghargai, sehingga memang yang terbaik untuk bangsa dan negara. Apakah itu tanyanya Pak Jokowi, itu prerogatif dari Presiden. Jadi saya tidak bisa menjawab hal tersebut karena ini prerogatif dari Presiden. Kalau saya tahu pun saya nggak bisa bicara di sini, yang harus menjawab Pak Jokowi atau pihak istana. Jadi harus tanya ke istana. Kalau besok Mbak Puan rencana kan ada agenda atau seperti apa, ada rencana bertemu dengan PKS katanya ada info sama Kaisang. Insya Allah kita akan ketemu. Memang ya saya kan selalu berusaha untuk bisa membuka diri, bersilaturahmi dengan siapapun. Dan ya salah satu yang saya ingin ajak ngobrol Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaisang, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau dengan Golkar, Mbak, Ya. apakah akan ada pertemuan dengan politisi Golkar senior lainnya, Mbak? Bisa saja. Jadi ini kedatangan saya bertemu dengan Pak Yusuf Kala bukan hanya karena beliau memang senior dari Golkar, tapi memang seperti tadi saya sampaikan, kami seperti keluarga dan banyak hal yang saya dapat ilmunya dari Pak JK. Dan saya tanya, Pak, terus terang saya menanyakan apa pandangan Bapak tentang politik terkini misalnya itu. Beliau menyampaikan secara gamblang panjang dan itu menjadi masukan buat saya yang masih banyak harus belajar di dunia perpolitikan ini. Dan tentu saja saya sampaikan juga ke Pak JK, Pak ayo Pak, kita harus semangat Pak, mendukung perempuan, dukung perempuan. Karena anak-anak Pak JK ini ada Umi Isa, Pak JK ini punya 5 putri dan cucu-cucu yang saya semuanya berapa? 4 putri, 1 putra, cucu ibu berapa yang perempuan? Ada 8. Artinya, wah saya menjadi bagian dari keluarga Pak JK jadi tambah setengah. Jadi kalau saya datang ke sini biasanya saya memang minta sama ibu, Bu saya mau makan di rumah ibu. Karena sudah seperti keluarga. Mbak Puan
menindaklanjuti pernyataan Pak Oso di Surabaya minggu lalu, disampaikan bahwa akan ada partai yang akan bergabung untuk koalisinya Pak Ganjar. Dengan Mbak sudah bertemu dengan Pak Luhut dan sekarang sudah bertemu dengan Pak JK sebagai senior Partai Golkar, apakah tandanya Partai Golkar akan bergabung ke koalisi, ditambah Mbak juga Warsiman tadi mengikuti? Itu tanda-tanda mungkin ya. Itu tanyanya ke Mas Erlangga, ketua umumnya, bukan saya yang harus menjawab. Pak, apakah ada pesan khusus Pak yang disampaikan dari Ibu Mega kepada Pak JK dititipkan begitu? Ya tentu saja kedatangan saya ke sini juga menyampaikan salam hangat dari Ibu Megawati kepada Pak JK dan Ibu serta keluarga. Dan tadi Ibu menyampaikan bahwa nanti secepatnya akan dikirimkan rendang ayam kesukaan ibu saya yang selalu dimasak oleh Ibu JK. Itu supaya sehat-sehat selalu. Silaturahmi ini bukan hanya silaturahmi yang ecek-ecek atau basa-basi menjelang pemilu, enggak, ini silaturahmi keluarga. Ya, cukup. Terima kasih. Kan belum ketemu, ketemu dulu, jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai, nanti supaya ada keseruannya. Kalau saya udah ketemu baru kita nanya itu lagi. Ya, kasih semuanya. Iya, jadi ini secara keluarga. Karena Pak Puan mau makan coto. Dia siap. Hah? Iya tentulah, masa dia. Enak nggak Mbak contohnya Mbak? Apa aja Pak tadi? Ngomongin apa aja Pak tadi? Iya, beliau kan ketua DPR. Jadi saya mesti bicara juga sedikit kepada ketua DPR dan kepada rakyat. Kita bicara tentang apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita hadapi sekarang. Tapi juga hal-hal dulu kita jangan sampai bicara kebangsaan. Terkait dengan Pilpres Pak? Terkait dengan Pilpres apakah dibicarakan? Pilpres, ya tentu lah bangsa tidak disebut di sini. Ya, saya kan bilang semuanya optimis, semua ada kesempatan. PDP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabowo sama Anies punya kesempatan. Tergantung kalian yang ini gimana atau media sangat penting bantu. Apalagi ini perempuan kan mesti ada lebih perhatiannya. Pemilu itu saya bicara ada sedikit analisa. JK apa mungkin membahas juga peluang pemilu satu putaran bukan dua putaran? Tiga putaran seperti apa Pak? Putaran karena 3 agak sulit juga ya kalau ada satu putaran. Karena harus mendapat minimal 85 juta. Ya. Ada nggak calon yang bisa dapat 85 juta suara sekali? Karena pemilih kira-kira 165 ribu. Jadi dia harus punya jadi kelihatannya walaupun tetap ada kemungkinan ya, tapi tetap kemungkinannya besar. Tawaran ke saya, buat saya kan saya sudah dalam uang. Ada kan dilibatkan dalam TPS salah satu koalisi kakak atau seperti apa Pak, saran-saran politik dari Pak JK? Oh, itu rahasia. Gak usah sedikit Pak. Hah? Gak usah dikasih tahu sedikit. Semua ada harapan. Ibu Puan juga ada harapan. Pak JK apa turut membahas
gugatan ditimuk usai cawapres yang dalam waktu dekat akan diketok, Pak. Karena informasinya kalau itu diputuskan akan terjadi kegoncangan politik gitu kalau Pada masa ada keputusan yang akan datang itu kita bisa bahas. Kita anggota MK agak bahas. Kita tunggu aja. Tapi kalau banyak pendapat bahwa itu kan diputuskan oleh MK. MK itu akan merubah kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apanya pertentangan Papua itu? Jadi kita saja. Apanya pertentangan? Pak JK, Mbak Puan, kemarin Mbak Puan juga sempat bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, terus kemudian sekarang bertemu dengan Pak JK. Ini kan dua-duanya sebagai politikus senior Partai Golkar. Apa ada kemungkinan Golkar bakal bergabung dengan PDIP? Karena infonya kemarin bakal ada partai koalisi yang berpisah dan kemudian masih dinamis begitu. Ada kemungkinan Golkar bakal bergabung dengan PDIP mendukung Pak Ganjar. Tanya Erlangga lah. Saya tidak tahu itu. Kalau dulu saya ketua Golkar saya akan jawab. Barangkali ada Tapi saran Pak. Pak JK, apakah Pak JK memberikan restu jika Golkar bergabung dengan PDIP, Pak? Marilah kita semua mempunyai tujuan yang sama untuk menjadi. Kita melihat keadaan kita lalu bagus lah ya. Jadi kalau kita perkeruh keadaan makin tidak bagus negeri ini, negeri kita semua. Jadi kita harus bersatu walaupun kita berbeda pilihan, tapi tetap bersatu dalam tujuan dan cara. Jangan memperkeruh begitu. Apa? Terima kasih Pak. Alhamdulillah bahwa pada siang ini saya dijamu makanan yang sangat sedap oleh Ibu Ida. Makanannya coto Makassar dan dendeng balado Batakok. Dan jangan lupa ada tempe juga. Jadi makanannya dari Makassar ke Padang, ke Sumatera Barat, kemudian ke Jawa. Dan pertemuan yang sangat kekeluargaan ini tentu saja merupakan suatu kebahagiaan buat saya. Sudah lama tidak berjumpa silaturahmi dengan Pak JK dan Ibu, karena beliau ini adalah seperti orang tua saya, senior saya. Kami 5 tahun bersama-sama sewaktu Pak JK menjadi Wapres, saya Menko. Sering sekali kami berdiskusi dan berbicara tentang hal-hal bukan hanya sesuai dengan pekerjaan, namun juga berbicara tentang isu bangsa dan negara. Jadi pada kesempatan ini saya datang ke sini tentu saja meminta pandangan dan pendapat dari Pak JK terkait situasi terkini. Bukan hanya ekonomi, beliau sangat banyak sekali memberikan masukan bagaimana situasi ekonomi hari ini dan ke depan. Kemudian kalau digabungkan dengan situasi politik nantinya itu akan bisa menjadi satu hal yang harus diperhatikan dengan baik. Karena ekonomi hari ini dengan situasi politik tahun depan di mana kita akan masuk dalam pemilu yang akan datang harus sangat diperhatikan. Tadi seperti Pak JK sampaikan bahwa boleh saja kita berbeda pandangan atau beda pilihan, namun yang terpenting yang harus kita lakukan ke depan adalah bagaimana Indonesia ini tetap bersatu dan pembangunan yang ada itu tetap berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jangan sampai hal-hal yang sudah baik sekarang terjadi, namun karena ada pemilu atau pesta demokrasi 5 tahunan kemudian menjadi tidak baik bagi bangsa dan negara. Tentu saja masukan-masukan ini diselingi dengan guyonan-guyonan dan makanan yang enak membuat suasana itu sangat hangat sekali dan tidak terasa. Tadi saya sudah cukup lama, hampir 2 jam lebih berbincang, dan saya harapkan bahwa apa yang menjadi pembicaraan ini bisa membuka semua hati dan mata semua yang ikut melihat pertemuan ini, bahwa boleh saja kita punya berbeda pandangan, namun sebagai keluarga saya menganggap beliau berdua ini senior dan keluarga saya. Tetap saja kita harus tetap saling bersilaturahmi dan saling menghargai sehingga memang yang terbaik untuk bangsa dan negara. Apakah itu tanyanya Pak Jokowi, itu prerogatif dari Presiden. Jadi saya tidak bisa menjawab hal tersebut karena ini prerogatif dari Presiden.
kalau saya tahu pun saya nggak bisa bicara di sini, yang harus menjawab Pak Jokowi atau pihak istana. Jadi harus tanya ke istana. Kalau besok Mbak Puan rencana kan ada agenda PPR, setelah itu pertemuannya yang gimana Mbak tentang agenda atau seperti apa, ada rencana ketemu dengan PPS? Katanya ada info sama Pak Iqbal. Insya Allah kita akan ketemu. Memang ya saya kan selalu berusaha untuk bisa membuka diri, bersilaturahmi dengan siapapun. Dan ya salah satu yang saya ingin ajak ngobrol Ketua Umum PSI yang baru, Mas Kaisang. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau dengan Golkar Mbak, Ya. apakah akan ada pertemuan dengan politisi Golkar senior lainnya Mbak? Bisa saja. Jadi ini kedatangan saya bertemu dengan Pak Yusuf Kala bukan hanya karena beliau memang senior dari Golkar, tapi memang seperti tadi saya sampaikan, kami seperti keluarga dan banyak hal yang saya dapat ilmu-ilmunya dari Pak JK. Jadi saya tanya, Pak, terus terang saya menanyakan apa pandangan Bapak tentang politik terkini misalnya itu. Beliau menyampaikan secara gamblang, panjang, dan itu menjadi masukan buat saya yang masih banyak harus belajar di dunia perpolitikan ini. Dan tentu saja saya sampaikan juga ke Pak JK, Pak ayo Pak, kita harus semangat Pak mendukung perempuan, dukung perempuan, karena anak-anak Pak JK ini ada Umi Isa. Pak JK ini punya 5 putri dan cucu-cucu yang saya semuanya berapa? 4 putri, 1 putra, cucu ibu berapa yang perempuan? Ada 8. Artinya, wah saya menjadi bagian dari keluarga Pak JK jadi tambah setengah. Jadi kalau saya datang ke sini biasanya saya memang minta sama ibu, Bu saya mau makan di rumah ibu. Karena sudah seperti keluarga. Menindaklanjuti pernyataan Pak Oso di Surabaya minggu lalu, disampaikan bahwa akan ada partai yang akan bergabung untuk koalisinya Pak Ganjar. Dengan bahwa sudah bertemu dengan Pak Luhut dan sekarang sudah bertemu dengan Pak JK sebagai senior Partai Golkar, apakah tandanya Partai Golkar akan bergabung ke koalisi, ditambah baju juga Wasman tadi begitu? Itu tanda-tanda mungkin ya. Itu tanyanya ke Mas Erlangga, ketua umumnya, bukan saya yang harus menjawab. Mbak, apakah ada pesan khusus Pak yang disampaikan dari Ibu Mega kepada Pak JK dititipkan begitu? Ya tentu saja kedatangan saya ke sini juga menyampaikan salam hangat dari Ibu Megawati kepada Pak JK dan Ibu serta keluarga. Dan tadi Ibu menyampaikan bahwa nanti secepatnya akan dikirimkan rendang ayam kesukaan ibu saya yang selalu dimasak oleh Ibu JK. Itu supaya sehat-sehat selalu. Silaturahmi ini bukan hanya silaturahmi yang ecek-ecek atau basa-basi menjelang pemilu, enggak, ini silaturahmi keluarga. Ya, cukup. Terima kasih. Kan belum ketemu, ya ketemu dulu, jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai, nanti supaya ada keseruannya. Kalau saya udah ketemu baru kita nanya itu lagi. Ya, kasih semuanya. Iya, jadi ini secara keluarga. Karena Pak Puan mau makan coto. Dia siap. Hah? Iya tentulah, makan dia. Enak nggak Mbak contohnya Mbak? Apa aja Pak tadi? Ngomongin apa aja Pak tadi? Iya, beliau kan ketua DPR. Jadi saya mesti bicara juga sedikit tidak kepada ketua DPR dan rakyat. Kita bicara tentang apa yang kita hadapi sekarang ini, apa yang kita hadapi. Tapi ini juga hal-hal yang dulu kita jalankan. Bicara kebangsaan. Terkait dengan Pilpres Pak? Terkait dengan Pilpres apakah direncanakan? Pilpres, ya tentu lah bang saya tidak disebut di sini. Ya, saya
saya kan bilang semuanya optimis, semua ada kesempatan. PDP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabowo sama Anies punya kesempatan. Tergantung saja yang ini gimana atau gimana. Dan media sangat penting bantu. Apalagi ini perempuan kan mesti ada lebih perhatiannya. Pemilu itu saya bicara ada sedikit analisa Pak JK, apa mungkin membahas juga peluang pemilu satu putaran bukan dua putaran? Dua bola, tiga bola, menurut Bapak seperti apa Pak? Pemilu 2024 baiknya Pak? putaran karena 3 agak sulit juga ya kalau ada satu putaran. Karena harus mendapat minimal 85 juta. Ya. Ada nggak calon yang bisa dapat 85 juta suara sekali? Karena pemilih kira-kira 165 ribu, jadi dia harus punya jadi kelihatannya walaupun tetap ada kemungkinan ya, tapi tetap kemungkinannya besar. Jarang. Koalisi Pak JK Kawan saya, buat kawan saya kan saya sudah dalam uang. mungkin ada dilibatkan dalam TPS salah satu koalisi Kakak atau seperti apa Pak? Saran-saran politik dari Pak JK? Oh, itu rahasia. Gak bisa disedikin Pak? Hah? Gak bisa dikasih tahu sedikit? Memang ada harapan. Ibu Puan juga ada harapan. Pak JK akan terus membahas mengenai putusan dari MK terkait gugatan Timur Usai Cawapres yang dalam waktu dekat akan ketok Pak. Karena informasinya kalau itu diputuskan akan jadi kegoncangan politik gitu kalau Tidak ada masalah keputusan akan datang.